Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Zulkarnain. Saya dari SMA Negeri 1 Pangandaran, tepatnya kelas 10 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Gorontalo. Tentang pengenalan Kerajaan Gorontalo. Kesultanan Gorontalo merupakan salah satu kesultanan terbesar di kawasan Indonesia Timur pada sekitar abad ke-16 sampai ke-17 Masehi. Kerajaan ini merupakan kerajaan kembar, yaitu kerajaan gabungan antara Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Selanjutnya, saya akan menjelaskan letak geografis Kerajaan Gorontalo. Kerajaan ini terletak di daerah Sulawesi Selatan. Secara geografis, Sulawesi Selatan dekat dengan jalur perdagangan, sehingga menjadi pusat persinggahan para pedagang. Yang kedua, analisis keuntungan letak Kerajaan Gorontalo. Karena dekat dengan jalur pelayaran perdagangan Nusantara, sehingga menyebabkan kerajaan di Sulawesi Selatan ini berkembang menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas jalur perdagangan Nusantara. Selanjutnya yaitu berdirinya Kerajaan Gorontalo. Gorontalo semula adalah Kerajaan Goa dan Talo, satu kerajaan, yakni bersekutu pada tahun 1528 Kerajaan Goa dan memunculkan kerajaan, kemudian sempat terpecah Gorontalo atau kerajaan menjadi dua dengan Makassar. Hadirnya Kerajaan Talo, hal itu terjadi pada perjalanan abad ke-15 usai era kepemimpinan Totatangka Lopi atau pada tahun 1420 sampai 1445. Gorontalo pada masa Islam. Kerajaan Goa pada masa sebelum masuknya Islam dimulai sejak era kepemimpinan penguasa pertama Tumanurung Semai dengan Toni Pasulu. Sedangkan pemerintah Gorontalo setelah masuknya Islam dimulai sejak era 1 Manggarai Daeng Manrabia 1593 sampai 1639 yang melanjutkan tahta Topi Pasulu. Masuknya pengaruh Islam ke Goa sempat mematik polemik di kalangan etnis Makassai dan Bugis. Kesultanan Goa saat mengajak kerajaan-kerajaan tetangga seperti Bone, Sopeng, dan Wejo untuk menerima Islam namun ditolak. Penolakan tersebut menyebabkan Goa menyerang Bone dan menaklukkannya. Setelah proses pengislaman ini, terciptalah ketentraman di kalangan kerajaan-kerajaan di tanah Bugis. Yang selanjutnya yaitu perseteruan dengan FOC. Perseteruan terhadap FOC pada 1634, FOC memblokir kerajaan Goa, tetapi tidak berhasil. Peristiwa perperangan terus terjadi antara 1637 sampai 1638. Kejayaan Gorontalo ketika berada di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin atau 1953 sampai 1669 membuat posisi FOC di kawasan Indonesia Timur menjadi terancam. FOC menginginkan hak monopoli perdagangan di kawasan Indonesia Timur dan melakukan blokade terhadap kapal-kapal yang akan berlabuh di Sombe Opu. Untuk menghadapi tindakan FOC yang semena-mena, Sultan Hasanuddin memperkuat pasukan dengan memerintahkan kerajaan bawahan di Nusa Tenggara untuk mengirimkan prajuritnya. Sedangkan di sisi lain, FOC menggunakan politik divide et impere dengan meminta bantuan Agung Palaka dari Kesultanan Bone. Pertarungan berlangsung sengit selama 4 bulan. Akhir perlawanan dengan FOC, Sultan Hasanuddin pada tahun 1668 membatalkan perjanjian Bongaya yang sebelumnya ditandatangani karena merugikan Gorontalo. Perjanjian Bonjaya yang intinya berisi yang pertama, FOC diperbolehkan
akan memonopoli perdagangan di kawasan Indonesia Timur. Yang kedua, semua orang asing diusir dari Gorontalo kecuali FOC. Yang ketiga, Gorontalo mengganti biaya kerugian perang. Dan yang keempat, beberapa wilayah kekuasaan Gorontalo diserahkan kepada FOC. Pada 1669, Arung Paleka menyerang benteng Sombe Opu dengan kekuatan sekitar 7.000 sampai 8.000 pasukan. Arung Paleka dapat menaklukkan benteng Sombe Opu dan Sultan Hasanuddin beserta pasukannya melarikan diri hingga meninggal pada tahun 1670. Gorontalo. Kemunduran Kesultanan Gorontalo terjadi pada masa pemerintahan Sultan Amir Hamzah. Pada pertengahan abad ke-19, pergantian sultan mulai dicampuri kepentingan politik Belanda. Belanda mengerahkan pasukan secara besar-besaran untuk mengalahkan Sultan Amir Hamzah. Pasukan Sultan Amir Hamzah berhasil ditaklukkan. Nasib Sultan Amir Hamzah tidak diketahui. Belanda berkuasa sepenuhnya atas Kesultanan Makassar.